Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin atau yang dikenal juga sebagai sel gamet. Gametogenesis melibatkan proses mitosis dan meiosis, tentunya dengan fungsi yang berbeda. Mitosis pada gametogenesis berfungsi untuk memperbanyak sel induk yang akan membelah secara meiosis. Sedangkan meiosis berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom, sehingga sel gamet yang dihasilkan akan memiliki kromosom homolog. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi spermatogenesis, yaitu pembentukan sel sperma, dan juga oogenesis, yaitu pembentukan sel telur. Spermatogenesis merupakan pembentukan spermatozoa, di mana prosesnya akan terjadi pada area testis. Lebih tepatnya pada tubulus seminiferus. Di sini kita bisa melihat lokasi untuk spermatogenesis. Proses spermatogenesis sendiri dimulai ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas, yang mana sel-sel primordial akan berdiferensiasi menjadi sel induk sperma, yang disebut sebagai spermatogonium. Spermatogonium kemudian akan memperbanyak diri melalui proses mitosis secara berulang-ulang. Proses diferensiasi dan mitosis terjadi pada epitel germinal di bagian tubulus seminiferus. Spermatogonium ini akan memiliki kromosom diploid yang terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan juga satu pasang kromosom seks, yaitu kromosom XY. Tahapan dari peristiwa spermatogenesis diawali ketika spermatogonium membesar, kemudian membentuk sinapsis dan terjadi duplikasi kromosom, di mana tahapan ini akan terjadi secara mitosis, yang kemudian akan membentuk tetrad. Nah, proses ini akan menghasilkan yang disebut sebagai spermatosit primer. Spermatosit primer kemudian akan melalui proses meiosis 1 menjadi 2 sel spermatosit sekunder. Salah satu spermatosit sekunder akan memiliki kromosom X, sedangkan spermatosit lainnya akan memiliki kromosom Y. 2 sel spermatosit sekunder kemudian mengalami meiosis 2 menjadi 4 sel spermatid, di mana spermatid ini belum bersifat fungsional, sehingga spermatid harus melalui proses yaitu diferensiasi atau maturasi untuk menjadi sperma yang fungsional. Pada gambar ini kita bisa melihat rangkuman dari proses spermatogenesis, di mana akan selalu diawali dengan sel-sel primordial yang melakukan pembelahan secara mitosis, sehingga menjadi spermatogonium. Hal ini semua terjadi di bagian tubulus seminiferus. Berikut adalah spermatogonium. Spermatogonium ini kemudian akan membelah secara mitosis sehingga membentuk tetrad dan akan terbentuk spermatosit primer. Pembelahan meiosis 1 akan menghasilkan spermatosit sekunder, di mana di spermatosit sekunder ini memiliki kromosom yang sudah bersifat homolog. Salah satunya akan mengandung kromosom X, namun spermatosit sekunder lainnya akan memiliki kromosom Y. Setelah itu, spermatosit sekunder akan melalui meiosis yang kedua, sehingga akan dihasilkan spermatid. Ini adalah contoh dari spermatid-spermatid. Spermatid ini akan melalui tahapan yang disebut sebagai diferensiasi. Diferensiasi inilah yang akan menghasilkan sel sperma yang nantinya bersifat fungsional. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Tahap pembelahan pada oogenesis sama seperti spermatogenesis, yaitu mitosis, kemudian dilanjutkan dengan meiosis 1 dan dilanjutkan kembali dengan meiosis yang kedua. Oogenesis diawali dengan sel primordial diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi menjadi sel induk ovum, yang kita sebut sebagai oogonium. Tahap ini sebenarnya terjadi ketika masa embrio, sehingga untuk perempuan pada masa embrionya dia sudah memiliki 6-7 juta oosit primer. Nah, oosit primer ini nantinya akan terus berkurang, hingga jumlahnya hanya mencapai 350-450
yang selanjutnya akan melalui proses meiosis menjadi ovum di masa pubertas. Berikut adalah rangkaian dari proses oogenesis. Oogenesis akan diawali dengan oogonium yang membesar. Perbesaran oogonium melalui mitosis akan membentuk tetrat. Sel inilah yang nantinya akan disebut sebagai oosit primer. Oosit primer dalam hal ini akan masuk ke dalam proses meiosis 1 namun berhenti pada tahap profase 1. Sehingga sebenarnya di tahap embrio, seorang wanita sudah memiliki oosit primer. Oosit primer kemudian akan mengalami meiosis 1. Hasil dari meiosis 1 adalah terbentuk 2 sel. Nah, meiosis 1 ini dilanjutkan pada tahapan pubertas. Jadi masuknya ke fase profase 1, kemudian metafase 1, itu adalah pada saat tahapan pubertas. Hasil dari meiosis 1 adalah 2 sel, namun ukurannya berbeda. Yang pertama adalah sel yang berukuran lebih besar yang disebut sebagai oosit sekunder. Oosit sekunder ini kemudian akan langsung masuk ke tahapan meiosis 2, namun berhenti di fase metafase 2. Sel lain yang dihasilkan adalah badan polar. Sel ini berukuran lebih kecil. Badan polar ini nantinya akan melebur. Setelah itu, pada fase metafase 2, sebenarnya sperma sudah bisa masuk karena sel telur sudah memasuki masa ovulasi. Ketika sel sperma akan masuk, maka proses meiosis 2 akan dilanjutkan. Sehingga nanti hasilnya adalah ovum yang sudah dibuahi dan juga akan dihasilkan badan polar lainnya. Hasil akhir dari proses meiosis ini adalah 3 badan polar dan juga 1 sel ovum. Badan polar ini nantinya akan dileburkan, sedangkan ovum atau ootit yang sudah melalui proses pematangan akan menjadi ovum yang fungsional. Spermatogenesis tentunya berbeda dengan oogenesis. Kita bisa melihat perbedaannya dari lokasi, jumlah sel anak, kromosom sel anak, dan juga waktu yang terjadi pada tubuh manusia. Lokasi spermatogenesis adalah pada testis, sedangkan untuk oogenesis adalah pada ovarium. Jumlah sel anak yang dihasilkan juga berbeda. Untuk spermatogenesis akan dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Tentunya fungsional ini didapatkan dari hasil diferensiasi dan maturasi. Sedangkan untuk oogenesis akan dihasilkan 1 sel ovum dan 3 badan polar. Badan polar sifatnya tidak fungsional sehingga akan melebur. Kromosom seks pada sel anaknya untuk spermatogenesis bisa merupakan kromosom X dan juga kromosom Y. Sedangkan untuk sel ovum tentunya memiliki kromosom X. Waktu yang terjadi pada manusia untuk spermatogenesis hanyalah pada masa pubertas hingga sepanjang masa hidupnya, selama kondisi tubuhnya mendukung. Hal ini berbeda dengan oogenesis yang sudah dimulai pada saat masa embrio, yang kemudian akan dilanjutkan kembali di masa pubertas. Nah, karena jumlah oosit primer sebenarnya terbatas, maka perempuan akan memasuki nanti yang kita sebut sebagai menopause. Menopause dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana perempuan mengalami kehabisan oosit primer, sehingga oogenesis akan terhenti. Demikian materi untuk hari ini, teman-teman. Untuk referensi, kami menggunakan buku Biology A Global Approach, karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Selain itu, kami juga menggunakan buku Biology untuk SMA dan MA kelas 12, karangan Irnang Nintias yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Elangga. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya.